Calvin Verdong yang sudah selesai, dan pasti mungkin teman-teman semua udah tahu sejak kemarin Senin kan dia sudah terbang ke Prancis, tes medis di klub dia yang saat ini menaungi dari Calvin Verdong, Lille, dan itu sudah lulus tes medis. Jadi dia sudah 100% akan bermain buat klub Ligue 1 Lille ya. Dia akan diperkenalkan, dan setelah tes medis Calvin Verdong itu berangkat ke Indonesia, tepatnya menuju Surabaya, karena dia ditunggu ya kedatangannya untuk hari ini. Dan Patrick Kluivert sangat mengharapkan kehadiran dari Calvin Verdong karena dia sebagai pemain yang tidak tergantikan di posisi bek kiri, walaupun kita tahu bersama di sektor kiri itu masih ada Sain Patinama, masih ada Dean James, tetapi Calvin Verdong adalah pemain yang selalu tampil sangat konsisten ya, di tim nasional dan juga di klub dia sebelumnya, dia di Nijmegen. Dan itulah yang membuat presiden dari Lille ya, Olivier Lateng itu begitu suka dengan permainan dari Calvin Verdong, sehingga dia merekrut Calvin Verdong 3 juta euro buat Calvin Verdong, dan itu mungkin sekitar 57,9 miliar bagi anak punya darah Melayu Aceh ini. Dan tentunya harus disambut dengan sukacita untuk penggemar sepak bola Indonesia, karena inilah pemain Indonesia pertama yang mencatatkan dirinya dalam sejarah bermain di Ligue 1, di liga tertinggi Prancis, dengan klub yang tidak kaleng-kaleng ya. Ini klub yang ada di papan atas yang pernah menghambat dominasi dari PSG, Lille ya. Dan dia pasti akan bermain di kiri. Pada saat sesi tes medis kemarin itu dia bersama dengan Kenson Bemba, pemain asal Kongo juga, yang ikut bersamaan dalam tes medis dan dinyatakan lulus. Jadi ada 2 pemain kemarin yang langsung dites. Dan sekarang Calvin Verdong harus fokus setelah usai dengan Lille, semua urusannya beres. Dia akan bertanding melawan Taiwan dalam pertandingan tanggal 5 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Setelah dengan Taiwan, kemudian pada tanggal 8 terakhir melawan Lebanon. Nah, dari Calvin Verdong ini saya coba bergeser ke Eliano Reinders, karena Eliano Reinders juga kemarin sudah disahkan bermain untuk Maung Bandung. Dia ada di Persib Bandung, itu luar biasa. Setelah mendatangkan Tom Hae, ya Federico Barba dari Italia, sekarang ada 2 pemain lagi. Salah satu pemain timnas kita, Eliano Reinders, yang kita tahu bersama ini pemain dari PEC Zwolle yang datang masih muda, 24 tahun, tapi dia sudah dipermanenkan. Tadinya kan dipinjamkan ini, tapi manajemen dari Persib sudah menyatakan bahwa dia dipermanenkan untuk bermain bersama dengan Persib di Liga Super musim ini. Dan dia menjadi salah satu proyek jangka panjang Persib untuk ke depan ya. Ada Andrew Jung juga ya, salah satu pemain depan yang direkrut oleh Persib untuk menggenapi kuota 11 pemain asing bagi Persib Bandung pada musim ini. Jadi selamat buat Eliano, sudah bergabung bersama dengan Mark Klok sebagai kapten kesebelasan Persib. Dan Mark Klok juga dipanggil ya, kembali dipanggil ke tim nasional oleh Patrick Kluivert, sebelumnya Tom Hae. Jadi di tim nasional itu sekarang ada, selain Mark Klok, ada juga Beckham Putra. Jadi ada 4 untuk bermain di tim senior kita yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday Taiwan dan Lebanon. Nah, dengan adanya Eliano Reinders ini menggambarkan Persib itu seakan sangat mengerikan ya untuk musim ini. Bagaimana mendatangkan pemain-pemain bagus dengan di level grade A untuk Liga Super kita. Dan tentunya ini punya alasan khusus. Bukan saja untuk mempertahankan gelar yang mereka dapatkan secara back to back kemarin di 2 musim terakhir. Tapi bagi tim asuhan Boyan Hodak ini, mereka juga berpikir lebih jauh ke depan. Karena ada ajang juga yang tinggi ya di AFC putar Liga 2 ya, di kasta kedua. Mereka akan ACL ini, dan di sanalah tentunya akan
bagi Persib untuk bisa bertarung, karena kebetulan ada Selangor, ada Bangkok United yang mereka bersama-sama, ya ada Sailors dari Singapura, satu grup bersama ini di fase grup, dan tentunya harus punya materi pemain yang bagus. Ya, ada keseimbangan yang terjadi di antara pemain-pemain utama, pemain inti di starting 11 yang ditampilkan oleh Hodak, juga dengan pemain di bangku cadangan. Ya. Dengan banyaknya pemain yang sekarang ada di Persib, itu mengharuskan Persib harus meminjamkan beberapa pemain untuk keluar, ya. Di antaranya kita sudah tahu bersama Dimas Derajat misalnya ke Malut United, kemudian ada Salnando itu ke Persita, Hen ke Persik Kediri, ya ada Deddy Kusnandar Bayangkara. Jadi itu mereka harus lepas, karena kalau bisa bertahan di sana kan akan sulit untuk bisa bersaing untuk dapat jam bermain. Nah, dengan lepas mereka dipinjamkan ke klub-klub tadi yang saya bilang, mereka bisa mendapatkan jam bermain yang banyak ya untuk di klub yang mereka pinjam. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat bagus. Persib berambisi sekali ya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, bukan saja di Liga Super tetapi juga di ajang yang lebih tinggi. Dan memang ini harus kerja keras, karena kemarin mereka di luar dugaan juga kalah ya lawan Persija kalau nggak salah. Kemudian mereka draw lawan PSM, hanya menang sekali dengan Semen Padang di pembuka Liga Super, tapi masih banyak ya pertandingan-pertandingan ke depan. Nah, itu yang membuat sekarang dengan kedalaman skuad yang oke, Persib Bandung tentunya akan berusaha untuk bangkit terus dan bisa ada di papan atas ya. Dengan saya Bung Roban berbicara